Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 398 perjuangan keras. Aku bosan dengan makanan di sini. Chu Yunxi mencibir dan memandang Lin Yu dan berkata, itu Anda. Mungkin Anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk menikmati perlakuan eksklusif semacam ini. Nikmatilah. Setelah berbicara, Chu Yunxi tidak memperhatikan Lin Yu lagi, dan membuang tusuk gigi itu, dan berjalan keluar dengan cepat. Asistennya dengan cepat mengikuti dan mengenakan mantelnya untuknya. Lin Yu menatap punggungnya, dengan sedikit keraguan di matanya. Tuan He, apakah kamu ingin aku menangkapnya dan membunuhnya? Bu Cheng menundukkan kepalanya lagi dan berbisik di samping Lin Yu. Lin Yu. Li Qianhui melirik punggung Chu Yunxi, dan tidak peduli apakah Chu Yunxi pergi atau tidak. Dia hanya peduli dengan kepentingan keluarganya. Dia memegang meja dengan kedua tangan dan memelototi Wan Xiaoyue dengan marah dan berkata, katakan yang sebenarnya. 20% itu maksud ayahmu, atau apa maksud kakekmu? Li Qianhui tahu bahwa meskipun Wan Xixun sekarang berusia 70-an, dia masih menjadi kepala Wan Jia, yang berarti bahwa dia adalah orang yang paling banyak berbicara di Wan Jia. Jika 20% sahamnya telah dicatat oleh Wan Weichen, maka dia meminta ayahnya untuk menemukan Wan Xixun. Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver, tetapi jika Wan Xixun memutuskan, semuanya akan sedikit merepotkan. Adapun Wan Xiaoyue, Li Qianhui bahkan tidak menganggap bahwa ide ini berasal dari dia. Li Qianhui sudah lama mengetahui karakter buruk Wan Xiaoyue, dan Wan Xiaoyue tidak mengatakan beberapa patah kata pun setelah dia masuk. Saya dapat melihat bahwa kata-kata ini telah diajarkan kepadanya oleh Wan Weichen sejak lama. Apakah itu arti ayahku atau kakekku? Itu arti Wan Jia kami. Melihat pertanyaan Li Qianjue, Wan Xiaoyue menjadi sedikit gugup. Biar ku beritahu, jika kamu hanya memberi kami 20% saham, jangan pikirkan. Li Qianhui berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan duduk kembali. Lupakan, beritahu kamu ini tidak masuk akal, hubungi ayahmu dan aku akan berbicara dengannya. Aku di sini untuk mewakili Wan Jia, bicaralah padaku. Wan Xiaoyue menelan ludah, mengetahui bahwa Li Qianjue memandang rendah dirinya, dan berkata dengan enggan. Tuan. Pada saat ini, seorang pria bersetelan biru tiba-tiba berlari dari bawah dan berkata kepada Wan Xiaoyue, Tuan ada di sini, dan dia akan segera berada di pintu hotel. Apakah Anda ingin mengambilnya sendiri? Ayahku. Ekspresi wajah Wan Xiaoyue berubah, jelas sedikit gugup, dan berkata dengan terkejut, mengapa ayahku ada di sini? Guru takut kamu tidak akan berbicara dengan baik. Lan Sifu berkata dengan hormat, katanya dia ingin berbicara dengan Guru Li sendiri. Ekspresi Li Qianjue sedikit rileks ketika dia mendengar ini, dan dia berkata kepada Wan Xiaoyue, oke, kamu pergi dan jemput ayahmu. Sepertinya ayahmu sangat jelas tentang kemampuanmu. Wan Xiaoyue menggertakkan giginya dan memandang Li Qianjue dengan enggan. Kemudian dia bangkit dan mengikuti setelan biru itu dan berjalan keluar. Asistennya memberikan dokumen itu kepada Li Qianjue dan dengan cepat bangkit dan mengikuti. Melihat Wan Xiaoyue turun, semua pengawalnya langsung mengikuti. Di ruang perjamuan besar, hanya pengawal Lin Yu, Li Qianjue, Bu Cheng dan Li Qianjue yang tersisa. Saudara Li, apa menurutmu ada yang salah? Lin Yu melirik ke pintu depan ruang perjamuan, bertanya-tanya. Ada apa? Ada apa? Li Qianjue menjawab dengan santai, membalik-balik dokumen. Tuan, saya rasa itu juga tidak benar. Bu Cheng membungkuk, melirik kedua pintu samping di belakang panggung aula perjamuan, dan berkata dengan dingin, kedua pintu itu telah ditutup rapat, mereka mungkin terkunci. Dan, bahkan jika pergilah, mereka tidak harus turun semuanya, kan?
Lin Yu tidak berbicara, bangkit dan melihat keluar melalui jendela, dan menemukan bahwa lokasi ruang perjamuan ini sangat istimewa. Hanya satu sisi yang memiliki jendela, dan bagian luar jendela menghadap ke danau yang gelap. Saudara Li, ayo turun dulu. Lin Yu memiliki firasat tidak menyenangkan di hatinya, jadi dia ingin memberitahu Li Qianjue untuk turun. Jiarong, jangan gugup, orang-orangku sudah datang untuk menyelidiki terlebih dahulu, tidak ada bahaya. Kata Li Qianjue acuh tak acuh. Sebagai salah satu dari 3 tokoh terkemuka di ibu kota, dia tidak terkenal. Karena pertimbangan yang bijaksana, dia memang mengirim orang untuk mensurvei daerah sekitarnya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Zhang telah menjaganya, jadi saya sudah lama membeli hotel dan menyembunyikan orang di hotel. Saudara Li, biarkan aku turun dan lihatlah. Lin Yu hendak mengangkat kakinya dan berjalan keluar, tetapi tiba-tiba ada langkah kaki yang berantakan di luar, dan kemudian sekelompok pria kuat berseragam khusus hitam bergegas masuk. Kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Ada beberapa orang kulit hitam yang sangat kuat, hampir semuanya memegang belati militer M9 Amerika Putih, beberapa dari mereka bahkan memegang pisau kavaleri AS. Setelah sekelompok orang bergegas masuk tanpa mengatakan apa-apa, mereka bergegas menuju Lin Yu dan yang lainnya dengan wajah suram, bahkan tanpa mengeluarkan suara. Saudara Li, hati-hati. Kulit Lin Yu tiba-tiba berubah, dan semuanya tidak sesederhana kelihatannya, tidak heran Chu Yunxi bergegas pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia bergegas ke Li Qianjue, menjaga Li Qianjue di belakangnya, dan pada saat yang sama tiba-tiba mengambil kursi dan melemparkannya ke arah kerumunan. Kursi-kursi itu menabrak kerumunan dengan suara melolong. Sekelompok orang bahkan tidak bersembunyi, dan mereka bergegas dengan cepat. Salah satu pria kulit hitam melihat kursi terbang ke arahnya, dan tanpa sadar menekuk lengannya ke atas untuk memblokir kepalanya, berpikir bahwa dia dapat menghentikan kursi dari terbang, tetapi dia tiba-tiba, kekuatan Lin Yu sangat sebanding, kursi kayu solid yang berat menghantamnya dengan klik, seluruh lengannya tiba-tiba patah, dan dia merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh batu besar. Hei, puff, jatuh ke tanah. Namun, setelah seorang pria kulit hitam jatuh, masih ada puluhan orang, dan sekelompok orang ini bergegas ke meja dalam sekejap mata. Tuan Ho, mundur. Bu Cheng dengan dingin berteriak kepada Lin Yu, lalu mengambil sepasang sumpit di atas meja dan menginjak meja. Dia tiba-tiba terbang ke arah kerumunan, dan jatuh dari langit, dan sumpit menembus mata seorang pria yang kuat. Ah! Orang kuat itu menjerit, dan masih membanting belati dari tusukan miring di bawah rasa sakit yang parah, dan membawanya langsung ke bawah tulang rusuk. Namun, kecepatan berjalannya begitu cepat sehingga dia mencubit lengannya dengan lengan kirinya, dan membanting siku kanannya. Dengan satu klik, lengannya dilepas, lalu dia ditendang. Orang asing di sekitarnya melihat bahwa mereka dapat berhasil, dan segera mengubah arah mereka dan bergegas ke arahnya. Langkah demi langkah tanpa rasa takut, dengan satu kebanyak, tanpa kehilangan angin, 3 pukulan dan 2 tendangan dapat menghancurkan seseorang. Meskipun kemampuan bertarung kelompok orang asing ini luar biasa, mereka masih memiliki celah tertentu dibandingkan dengan seniman bela diri Bu Cheng yang memiliki seni yang dalam. Bu Cheng menyambar belati di tangan mereka dan membunuh mereka dengan tajam. Setiap kali mereka memukul pedang, mereka sigap dan tajam. Tapi bagaimanapun, itu bukan senjata pribadinya, dan itu agak tidak cocok untuk digunakan. Tak lama kemudian, beberapa orang tertarik padanya, dan mereka bekerja sama dengan dia untuk mengepungnya. Menghadapi begitu banyak orang, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Jadi sebagian besar orang yang tersisa mengepung Lin Yu dan Li Qianjue. Begitu pengawal Li Qiansuo bergegas, mereka langsung mematahkan 2. Kembalilah. Lindungi Tuan Li. Lin Yu menyeret Li Qianjue dan mendorongnya ke pelukan pengawal yang tersisa,
dan kemudian tiba-tiba ada beberapa jarum perak di tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan keras, dan beberapa lampu dingin berlari keluar, dan jatuh ke beberapa dari mereka. Di dalam perutnya, kaki beberapa orang terasa lembut, dan mereka jatuh ke tanah dengan embusan. Namun, masih ada 20 atau 30 orang yang bergegas menuju Lin Yu. Karena tidak ada jarum perak di tangannya, Lin Yu ingin melakukan pertarungan cepat, tetapi setelah orang-orang ini bergegas, mereka segera mengelilinginya di tengah. Belati itu menyambutnya dengan sangat cepat. Ekspresi Lin Yu berubah, melihat bahwa gerakan mereka mirip dengan Li Zhensheng dan yang lainnya. Dia curiga bahwa mereka semua adalah tentara, tetapi mereka jelas bukan tentara biasa. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran internasional. Sambil menghindari serangan mereka, Lin Yu membuat pukulan fatal dari waktu ke waktu. Awalnya, Lin Yu ingin menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat, tetapi perjuangan ini hanya menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jelas sekali, kelompok orang ini telah dilatih secara khusus. Lebih dari selusin orang mengelilinginya dengan pemahaman yang diam-diam. Begitu pisau ini ditusuk, pisau lainnya tepat, entah ditusuk atau dipotong, dan ada yang naik turun, dengan begitu banyak bilah. Sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Dalam menghadapi kandang yang ketat dan berlapis besi, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa memberikan keuntungan penuh untuk keuntungan ini. Meskipun keunggulan kekuatannya tidak dibatasi, dia dapat menjatuhkan satu setiap kali dia memukul atau menendang, tetapi setiap kali seseorang jatuh, orang dari pinggiran akan mengisi ruang. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Bu Cheng terjerat oleh lusinan orang itu. Sekarang Lin Yu hanya benci bahwa dia tidak membawa pedang Jun murni itu, justru karena dia mengalami kesulitan berurusan dengan begitu banyak tentara bayaran yang memegang belati dengan tangan kosong. Jika dia memiliki pedang Jun murni di tangannya, dia akan memotongnya. Hapus mereka seperti piring. Meskipun Lin Yu masih bisa mengkonsumsinya satu persatu, Li Qianjue tidak bisa menunggu. Beberapa orang lainnya bergegas menuju Li Qianjue dan para pengawalnya. Meskipun pengawal Li Qianjue bagus, mereka masih kalah dengan kelompok orang ini, dan ada terlalu banyak orang di sisi lain. Mereka tidak bisa bertahan lama. Mereka dikalahkan selama beberapa ronde, dan kemudian kedua tentara bayaran itu tampak seperti sengit, dengan tajam menusuk belati di tangannya ke Li Qianluo. Li Qianjue menjadi pucat karena ketakutan. Dia melangkah mundur tanpa sadar, tersandung di bawah kakinya, dan duduk di tanah. Dua bilah segera menusuknya ke udara. Tapi keduanya membalikkan pergelangan tangan mereka, dan dua belati tajam menghantam kepalanya. Saudara Li. Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba ketika dia melihat itu. Dia melompat, menginjak bahu seseorang dan menendang, dan terbang secara horizontal ke arah Li Qianjue, sebelum belati di tangan dua orang di depan Li Qianjue jatuh. Lin Yu mengaitkan leher mereka berdua dan bergegas ke tanah dengan kedua lengan ditekan dengan kuat. Ada dua suara tajam, gapa, dan leher dua tentara bayaran dipatahkan oleh Lin Yu. Lin Yu, yang sangat marah, sudah lama tidak peduli menyakiti atau menyakiti hidupnya. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak perlu berbelas kasihan. Saudara Li, kamu baik-baik saja. Lin Yu buru-buru merobek kerah Li Qianjue dan merobeknya. Jiarong, apa kau terluka? Kulit Li Qianjue berubah tiba-tiba, hanya untuk melihat betis kanan Lin Yu, darah merah tua keluar, jelas dia terluka untuk melompat keluar untuk menyelamatkannya. Aku baik-baik saja. Lin Yu mengertakkan gigi dan menyeretnya kembali, mencoba menendang pintu belakang dan melarikan diri. Tetapi kelompok tentara bayaran dengan jelas melihat melalui pikirannya dan dengan cepat berlari untuk memblokir mereka. Lin Yu memandang mereka dengan gugup, dan tidak terburu-buru melakukannya, karena cedera di kakinya masih berdampak tertentu padanya. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk datang? Berapa yang mereka berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat.
Melihat itu hari ini, Li Qianxuan sepertinya tidak bisa melarikan diri, ketakutan dengan keringat dingin, dan bertanya dengan gemetar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.